Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai motivating employee. Nah, jadi kita mulai dulu dari pertama-tama adalah hierarki kebutuhan Maslow. Nah, hierarki kebutuhan Maslow ini merupakan teori di mana Maslow adalah telah membuat segitiga hierarki mengenai apa saja yang diperlukan oleh manusia untuk dicapai. Jadi yang pertama-tama itu dan kebutuhan dan paling dasar sekali itu adalah kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Kemudian selanjutnya di atasnya ada kebutuhan keamanan seperti contohnya keamanan sama keselamatan dan lingkungan-lingkungan yang aman dan selamat. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga di atasnya adalah kebutuhan cinta dan rasa memiliki yang berarti hubungan sosial dan cinta. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan penghargaan di mana dia menemukan penghargaan harga diri dan pengakuan di diri sendiri. Dan yang paling atas adalah aktualisasi diri di mana dia bisa mencapai potensi penuhnya dan bisa melakukan uh, kegiatan kreatif. Nah, bagaimana penerapan di Nestle? Kalau misalnya penerapan di Nestle, Nestle dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar karyawan terpenuhi dengan memberikan gaji yang kompetitif dan lingkungan kerja yang aman. Mereka dapat menumbuhkan rasa memiliki melalui kegiatan membangun tim dan program pengakuan bahwa untuk kemajuan karir dan pertumbuhan pribadi dan membantu karyawan mencapai potensi tertingginya. Nah, selanjutnya kita lihat apa McGregor teori berikutnya itu McGregor X and Y. Nah, jadi teori X ini diciptakan oleh McGregor di mana ia mengatakan bahwa ada dua tipe apa namanya karyawan itu bagaimana sebenarnya. Jadi ada dua tipe. Menurut teori X yaitu teori yang dibuat pertama kali karyawan itu bisa diasumsikan itu pada dasarnya malas dan akan menghindari pekerjaan jika bisa. Nah, manajer yang biasa percaya pada teori X ini kan cenderung menggunakan gaya lebih otoriter. Sementara untuk orang-orang manajer yang mungkin lebih percaya pada teori Y yang diciptakan juga oleh manajer, ini teori Y ini mengatakan bahwa karyawan itu bisa termotivasi secara mandiri dan menikmati pekerjaan mereka. Manajer yang percaya pada teori Y cenderung menggunakan gaya yang lebih berpartisipatif. Nah, kita bisa lihat untuk penerapannya, yaitu Nestle ini mengadopsi teori Y dengan memperdayakan karyawan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan serta mendorong lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana ini dapat menghasilkan kuasa kerja dan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat, yaitu adalah dua faktor Hexenberg, di mana Hexenberg ini mengatakan ada dua faktor apa yang bisa mencegah ketidakpuasan dari karyawan, di mana faktor yang pertama itu adalah faktor higienis, seperti faktor-faktor ekstrinsik seperti gaji, kebijakan perusahaan, kondisi kerja, ketidakhadiran mereka itu dapat menyebabkan ketidakpuasan, sehingga apa namanya untuk menghindari ketidakpuasan yang terhadap pegawai, uh, maka perusahaan perlu memperhatikan hal seperti gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja yang baik agar karyawan itu tidak merasakan uh, ketidakpuasan. Kemudian yang kedua adalah motivator, seperti faktor-faktor intrinsik seperti pencapaian, pengakuan dan pekerjaan itu sendiri. Di mana faktor-faktor ini dapat bisa membuat karyawan itu lebih termotivasi dan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat ke implementasi pada Nestle, kita bisa lihat bahwa Nestle ini fokus pada peningkatan faktor higienis untuk mencegah ketidakpuasan, di mana biasa itu mereka menciptakan kondisi kerja yang baik dan kebijakan perusahaan yang mungkin tidak terlalu anti karyawan dan juga gaji yang cukup oke. Kemudian itu mereka juga meningkatkan motivator dengan mengakui pencapaian-pencapaian karyawan. Jadi kalau misalnya karyawan ada yang berhasil membuat pencapaian tertentu atau kinerja yang bagus, itu akan diakui oleh Nestle dan diberi penghargaan sehingga itu bisa memberikan peluang bagi kemajuan karyawan sendiri serta bisa memastikan bahwa pekerjaan itu akan selalu bermakna dan menantang bagi karyawan di Nestle sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat, ada contemporary theory of motivation, di mana contemporary theory of motivation ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah goal setting theory, designing motivating job, sama equity. Di mana pada goal setting theory, teori ini menyatakan bahwa uh, menetapkan tujuan spesifik dan menantang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan yang jelas, tujuan yang jelas memberikan arah dan motivasi bagi karyawan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan goal setting theory. Kemudian designing motivating theory, teori ini berfokus pada desain pekerjaan yang dapat meningkatkan motivasi karyawan, di mana pekerjaan yang dapat dirancang dengan baik dapat memberikan rasa pencapaian tanggung jawab dan makna bagi karyawan. Kemudian equity, teori ini menyatakan bahwa karyawan dapat termotivasi ketika mereka merasa diperlakukan secara adil. Karyawan akan membandingkan usaha dari imbalan mereka dengan rekan kerja lainnya. Sehingga kalau misalnya kita ingin karyawan itu puas dan tidak mengalami motivasi yang menurun, maka kita harus memperlakukan semua keadaan kita itu dengan rasa adil. Nah, kemudian kita bisa lihat penerapan pada Nestle. Jadi untuk penerapan goal setting sendiri pada Nestle, Nestle itu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap karyawannya. Misalkan
Misalkan untuk setiap manajer penjualan dapat diberikan target penjualan bulanan spesifik dengan menetapkan tujuan yang menantang, namun dapat dicapai, karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai target tersebut. Itu adalah penerapan dari goal setting pada perusahaan Nestle. Kemudian kita lihat penerapan pada designing motivating jobs, yaitu pada Nestle sendiri, mereka itu melakukan perancangan pekerjaan yang dapat memberikan karyawan untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dan berkontribusi pada proyek-proyek penting. Misalkan saja ini sebagai contoh, yaitu adalah seorang karyawan di departemen riset dan pengembangan dapat diberikan proyek inovatif yang mungkin mereka untuk menggunakan kreativitas dan keahlian mereka. Kemudian kita lihat untuk yang penerapan terakhir yaitu penerapan goal setting. Untuk implementasinya sendiri pada Nestle bisa dilihat bahwa sistem kompensasi dan penghargaan mereka itu adil dan transparan. Sehingga Nestle itu akan melakukan survei untuk kepuasan karyawan secara berkala untuk memastikan bahwa karyawan itu merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Selain itu, Nestle juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan rasa keadilan. Nah, kemudian kita bisa melihat apa namanya untuk permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan motivasi sendiri, apa aja sih sebenarnya permasalahannya dan bagaimana cara Nestle itu menerapkan kebijakan mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama ada permasalahan flexible work atau job schedule, di mana Nestle itu mendukung fleksibilitas kerja dengan berbagai cara, termasuk jam kerja yang fleksibel, minggu kerja yang dipadatkan, berbagai pilihan dan telecommunicating, di mana mereka ini biasanya ini membuat agar pekerjaan ini bisa sefleksibel mungkin bagi karyawan dan karyawan itu tidak harus mungkin setiap minggu harus datang ke tempat mereka atau mungkin karyawan tidak perlu terlalu sering datang ke tempat kantor sendiri. Nah, mereka percaya bahwa fleksibilitas ini dapat membantu karyawan menyeimbangkan komitmen kerja dan pribadi mereka yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja. Kemudian kita bisa lihat untuk yang berikutnya adalah motivator untuk para profesional, di mana Nestle ini menggunakan berbagai strategi untuk memotivasi para profesional yang merupakan karyawan-karyawan mereka, di mana mereka ini memberikan peluang perkembangan karir, pelatihan dan pengakuan atau pencapaian yang telah dicapai oleh karyawan mereka. Mereka juga menawarkan insentif non-finansial seperti anggota NIM dan program kesejahteraan lainnya agar motivasi-motivasi karyawan mereka itu tetap terjaga. Nah, kemudian kita bisa melihat untuk yang terakhir adalah designing appropriate sales program, di mana Nestle ini memiliki berbagai program penghargaan yang dirancang untuk memotivasi karyawan, termasuk manajemen buku terbuka, program opsi saham, program penangkap karyawan, dan pembayaran berdasarkan kinerja. Di mana program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa karyawan bisa merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Nah, ini adalah sumber yang saya gunakan untuk pada topik kali ini. Saya lihat ini adalah sumber yang saya gunakan dan di mana ini adalah website-nya bisa dilihat di sini di mana semuanya berasal dari uh, perusahaan Nestle sendiri. Nah, sekian terima kasih. Mohon maaf bila saya membuat kesalahan. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan.